Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan manajemen akukultur Payau. Materi hari ini tentang kita bahas langsung jurnal saja ya. Bertema tentang aquaculture in coastal urbanization area and comparative view of the challenge posed by harmful algal blooms. Ya, atau bagaimana sih aquaculture di wilayah pesisir di bagian perkotaannya, karena sekarang itu kan kegiatan perikanan aquaculture bukan lagi di daerah pedesaan tetapi sudah daerah perkotaan ya. Karena memang daerah perkotaan sekarang sudah bukan lagi di tengah kota tetapi sudah di wilayah pesisir ya, itu banyak. Kemudian dalam kegiatan aquaculturnya itu sering muncul alga yang berbahaya bagi pertumbuhan spesies yang kita budidayakan di wilayah pesisir. Nah, ini jurnal yang cukup baru, volume kalau Anda bisa lihat itu di bagian kiri, Critical Review in Environmental Science and Technology, itu volume S2 kayaknya ya, 2022. Jadi ini jurnal tahun 2022. Nah, ini ada beberapa penulisnya ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita masuk ke abstrak. Apa sih yang dijelaskan di dalam abstrak itu mengenai mengenai kegiatan perikanan ya di daerah perkotaan itu. Nah, dia dari kata-katanya dia mulai bahwa populasi itu semakin meningkat ya. Populasi semakin meningkat, apalagi yang darinya daerah perkotaan sekarang sudah mulai daerah pertengahan daratan, sekarang sudah mulai ke arah pesisir. Nah, di kalimat berikutnya dia mengatakan bahwa such increase generate many challenge for sustainable food. Jadi adanya peningkatan permintaan makanan ya, dan dibutuhkan keberlanjutan ketahanan pangan ya, bagi masyarakat. Nah, berikutnya dia mengatakan the development of aquaculture has proven to be an extremely good option to ensure food security. Jadi dia mengatakan bahwa aquaculture itu menjadi pilihan yang baik ya, dalam memastikan ketahanan pangan. Kemudian dia menjelaskan lagi bahwa ditemukan bahwa dari aquaculture itu memberikan pasokan pangan yang baik dan berkualitas ya, bagi beberapa negara ya, yang maju ya. Itu menurut jurnal ini. Kalau negara-negara maju saja butuh pangan di daerah pangan dari aquaculture, maka bagaimana daerah-daerah berkembang atau daerah-daerah yang kurang berkembang itu pasti sangat baik ya. Nah, dia ambil sampel ya di Singapura, dia mengambil sampel di Singapura itu. Di Singapura itu merupakan daerah perkotaan yang begitu besar, jumlah penduduknya begitu besar, sehingga ruang itu terbatas ya.
apakah Singapura bisa melakukan kegiatan akukultur? Di jurnal ini dikatakan bahwa bisa ya. Walaupun ya ini dia mengatakan bahwa telah ditemukan alga yang berbahaya ya. Alga yang berbahaya bagi kegiatan perikanan akukultur di wilayah pantai ya. Harmful algae blooms ya. Jadi dia menjadi berbahaya, dia menemukan ya. Nah, penelitian ini juga mengaitkan dengan beberapa negara lain seperti China, Oman, Afrika Selatan, Spanyol, Kanada, Sydney, kemudian Belanda ya. Nah, jurnal ini mengatakan bahwa ternyata kegiatan akukultur di wilayah perkotaan, khususnya di pesisir itu di beberapa negara itu berbeda-beda ya, berbeda-beda dampaknya ya, berbeda-beda dampak yang terjadi. Oke. Karena itu tergantung dari produksi aquaculture. Nah, jadi perbedaan yang dihadapi itu berbeda-beda karena terkait dengan peningkatan produksi aquaculture yang dihubungkan dengan faktor ekonomi dengan faktor geografis di wilayah setempat. Hal ini telah dipantau secara lama. Bagaimana sih kondisi-kondisi yang terjadi di beberapa negara tersebut selama pandemi ya, dia menyebutkan pandemi. Nah, jadi selama pandemi dia mengatakan bahwa pandemi yang berlangsung di seluruh dunia ya, mengakibatkan kesulitan logistik ya dalam perdagangan perikanan atau seafood ya. Jadi sehingga beberapa negara itu menekankan adanya impor ya, dari luar ya, food import. Nah, peneliti menyimpulkan bahwa yang dihadapi oleh beberapa kota terkait keamanan pangan dalam pengembangan akukultur ya, yang dilakukan masyarakat itu perlu adanya perencanaan yang tepat ya, manajemen yang tepat ditunjang dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni ya. Tetapi dia mengatakan ya, di jurnal ini mumpuni itu yang dimaksud adalah pengetahuan dan kemampuan yang tingkatnya bukan lagi nasional tetapi internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Coba kita lihat dia mengatakan kalimat terakhirnya adalah management and collaboration of knowledge and skill on an international level. Jadi butuh keterampilan skala nasional. Oke. Mari kita lihat ini keywordnya. Nah, ini introduction. Biasanya kalau memang jurnal itu penting untuk ada introduction ya atau latar belakang ya. Nah, latar belakang ini biasanya kalau peneliti itu membuatnya secara piramida terbalik. Nah, jadi nanti kalau adik-adik mau melakukan atau menulis jurnal internasional atau menulis skripsi itu pasti buatnya seperti begini ya. Oke. Kita lihat introduction-nya the United Nation. The United Nation itu
biasa dikatakan PBB ya. PBB, the United Nations, as project that the world population will increase from 7,7 billion in 2019 to 9,7 billion by 2050. Ya. Jadi PBB telah memproyeksikan bahwa populasi dunia akan meningkat dari 7,7 miliar pada tahun 2019 menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050. Berarti ada peningkatan kurang lebih 2 miliar hingga tahun 2050. Peningkatannya itu ya pasti hitung-hitungannya bahwa ada tingkat kematian dan tingkat kelahiran. Oke. Nah, diperkirakan bahwa 55% dari populasi dunia saat ini tinggal di daerah perkotaan. Oke, kita lanjut terus. Oke, kita langsung masuk di paragraf kedua aja ya. Ini tentang ya peningkatan urbanisasi. Di paragraf pertama. Kita masuk di paragraf kedua. Paragraf kedua, nah di paragraf kedua, this increase in population will recruit concurrence ya, increase in food production. Dia mengatakan bahwa peningkatan populasi ini akan membutuhkan ya peningkatan bersamaan dengan jumlah makanan ya. Jadi kebutuhan akan makanan itu tinggi seiring dengan jumlah penduduk ya. Nah, sektor aquaculture global yang secara global ini diperkirakan bahwa produksinya telah meningkat ya lebih dari 50% ya, untuk permintaan pangan dunia ya. Itu berarti selebihnya mungkin pangan dari darat ya, dari sapi, ternak, unggas dan sebagainya, atau juga dari perikanan tangkap ya. Oke, terus. Oke, jadi memang katanya dalam melakukan pemenuhan pangan di bidang aquaculture khususnya di pesisir itu memang membutuhkan lahan ya, lahan. Maka dia katakan and land use in general. Dia butuh lahan ya. Butuh lahan. Oke. Kita mungkin agak lama, tapi kita pelan-pelan pasti yang ingin disampaikan oleh jurnal ini. Nah, dia mengatakan dia baru mulai masuknya, jurnal ini baru masuk mengatakan bahwa ekspansi aquaculture di belahan bumi utara, di bagian utara dan selatan, telah dikaitkan dengan masalah lingkungan. Ya. Di sini dia mengatakan bahwa peningkatan ini juga tidak terlepas dari masalah-masalah lingkungan. Ya. Apa itu? Munculnya alga-alga yang berbahaya. Ya. Nah, ternyata tahun 2012 mengatakan bahwa alga ini Anderson et al. Mengatakan bahwa leading indiscriminate killing of aquatic organism. Dia mengatakan bahwa munculnya alga ini ternyata bisa mematikan beberapa organisme akuatik karena terjadi penutupan pantai ya, penutupan pantai. Nah, malah si Anderson mengatakan bahwa kegiatan rekreasi itu bisa terhenti akibat adanya alga ini. Nah, apa tanda-tanda dari alga ini?
tanda-tanda dari alga ini dia katakan lagi the defense of Hebs context in review in adopt from Hallegrave et al. Ya, yang teliti dia mengatakan bahwa tanda-tanda dari alga ini adanya terjadi perubahan warna air ya yang tidak berbahaya tetapi tanpa pandang bulu. Organisme ini melakukan penipisan oksigen ya. Jadi dengan tumbuhnya alga ini ternyata membuat oksigen menipis di lingkungan perairan. Oke. Nah, memang bahwa ini tidak dengan tumbuhnya mikroalga ini tidak beracun ya bagi manusia, tetapi ini membunuh organisme yang kita pelihara ya. Contohnya mungkin ikan, udang, dan invertebrata lainnya. Ya. Kenapa? Karena alga ini bisa menyumbat daerah insang ya. Daerah insang berarti dalam proses pernapasan. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Oh, ini karena agak jauh ya. Jauh tapi tidak masalah. Kita ya. Ternyata sudah banyak yang teliti ya tentang HAPS ini mulai tahun 1978 sampai tahun 2020. Oke, apa ini yang ingin dijelaskan? Nah, di sini ya. Oke, di sini dia menjelaskan bahwa the increase of such event is not always well understood and has been attributed to different factor ya. Jadi ternyata hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, pertama ada beberapa faktor. Faktor itu adalah peningkatan, maksudnya ini peningkatan ya jumlah. Kenapa sih HEP itu bisa meningkat di perairan? Pertama karena ada limbah air ya, limbah air yang dikirim ke dari daerah ke daratan tengah ke wilayah pesisir. Ada juga katanya penghilangan minyak ya, kemudian kegiatan perumahan, kemudian ada pertanian ya di wilayah daratan ataupun pesisir yang namanya daerah perkotaannya. Kayaknya nggak terlalu, tapi ini kita lihat. Nah, ini ada ada gambarnya ya. Oh. Nah, maaf ya, tadi itu karena ada kesalahan teknis. Oke. Nah, ini ada sebuah gambar yang menjelaskan tentang berbagai perkembangan di daerah pesisir perkotaan ya.
sama di daerah Osaka. Pasti akan terjadi seperti ini nantinya. Nah, ke depan, ini ke depannya. Jadi semua masuk ke perairan laut. Oke, kita sampai sini ya, sampai sini dulu. Kita lihat kata-katanya pelan-pelan. Jadi yang Bapak akan sampaikan adalah yang penting-penting saja ya. Nah, peneliti ini mengatakan bahwa aktivitas manusia itu memang merangsang keberadaan dari peningkatan alga berbahaya ini. Tetapi ada juga yang memang tidak bisa kita cegah ya, kita tidak bisa cegah. Yang pertama itu adalah bukan pertama, ini memang hal yang utama ya, adalah iklim ya, iklim atau perubahan musim, itu perubahan suhu dan sebagainya, salinitas dan sebagainya, atau kandungan oksigen di dalam perairan dan sebagainya, itu sangat kompleks ya, sehingga bisa meningkatkan atau menurunkan dari alga ini ya. Nah, secara tidak langsung katanya bahwa Anderson mengatakan bahwa ada dampak yang serius pada ekosistem apabila kejadian ini terjadi. Kemudian ekonomi dan kesehatan masyarakat akan terganggu ya. Walaupun tadi dijelaskan bahwa ini tidak beracun bagi manusia, tetapi ya pasti kesehatan terganggu. Kenapa? Karena jumlah makanannya berkurang. Nah, FAO mengatakan bahwa alga ini telah berdampak pada aquaculture, FAO ya, karena telah menyebabkan kekurangan makanan, pasokan makanan ya. Nah, sehingga butuh impor ya, impor makanan ya. Kalau negara-negara begini butuh impor. Nah, tetapi impor ini kan kita tidak tahu berapa harganya dan sebagainya, apalagi terkait dari jumlah permintaan dari negara yang kita impor. Nah, si peneliti mengatakan ada beberapa hal yang terjadi seperti politik di dalam sebuah negara, kemudian ada konflik ya antar negara, kemudian ini baru-baru juga dalam 2 tahun terakhir terjadi COVID-19 di mana telah menyebabkan banyak negara ya perlu meningkatkan atau perlu ada strategi atau langkah-langkah dalam melakukan ketahanan pangan ya. Nah, beberapa praktisi ya dalam kegiatan aquaculture mengatakan bahwa perlu adanya pengembangan teknologi di bidang aquaculture sehingga rantai pasokan makanan itu tetap terjalin ya. Jadi penting memang ada konsep aquaculture yang berkelanjutan. The concept of sustainable aquaculture perlu diadopsi. Oke. Kita lihat yang percepat ya. Nah, si peneliti ini mengatakan di Asia ya, di Asia itu
infrastruktur berkembang, sangat berkembang di daerah perkotaan. Ya. Dia mengatakan kalau ada kata-kata begini ya, as majority of the urban infrastructure is expected to development in Asia in the next few years. Ya. Jadi terjadi peningkatan infrastruktur di daerah perkotaan, ya. Sehingga membutuhkan pasokan pangan yang berkelanjutan. Oke, dia mulai masuk ke wilayah Singapura ya. Dalam penjelasan ini, tapi kita tidak usah perhatikan itu. Oke, nah, ini tidak terlalu ini ya. Tidak ada yang terlalu penting ya. Menurut Bapak tidak ada terlalu penting. Oke, tidak ada ya. Tidak ada yang terlalu penting ya. Oke. Ini apa ya? Oh, ini perbandingan ya. Perbandingan water body rate. Ini kalian bisa baca sendiri nanti ya. Ini perbandingan ya. Ini kita cepat. Oke. Nah, di gambar 2 kita lihat ini ada peta ya yang menjelaskan tentang perkotaan. Ya. Di kode berwarna merah itu adalah kegiatan aquacultur ya, perikanan ya, di daerah perkotaan. Kemudian berwarna apa ini? Yang apa warnanya ini ya? Berwarna-warni itu apa ya? Color coded dot tilde itu apa ya? Color ya. Oh sorry. Berwarna merah itu merupakan warna dari HEPS-nya, sementara yang warna mulai dari biru ke kuning itu kegiatan aquaculture ya, kegiatan aquaculture. Posisi kegiatan aquaculture. Saya Bapak juga nggak paham ya pertanyaan gimana ini. Oh ya, titik-titik ini merupakan adanya HEPS, titik-titik ini. Sementara warna dari ini titik-titik itu adalah HEPS. Sementara warna peta itu merupakan potensi aquaculture. Oke. Oke. Kita baca dulu ya. Ini baru kita apa sih yang ingin dia sampaikan. Oke, dia mengatakan Teng dan Scaler ya tahun 2010 mengatakan bahwa Singapura itu sangat bergantung pada impor makanan dan air ya. Makanan dan air dia impor.
untuk memenuhi 90% kebutuhan sehari-harinya. Wah, luar biasa ya. Kalau Indonesia punya hubungan yang baik dengan negara Singapura, maka kita menjadi negara yang eksportir kepada negara Singapura, karena dia butuh lebih dari 90% makanan dan air. Dalam tulisan ini dia mengatakan mereka pernah mengalami krisis, ya, krisis pangan. Nah, tetapi juga mereka pernah melakukan pendekatan, ya, pendekatan bagaimana caranya bisa mengurangi impor. Oke. Dia mengatakan seafood export fish and crucial component of the Singapore diet and many effort. Ya. Jadi ada keinginan memang tetap, kalau impor itu kan biasanya ikan tidak fresh ya, ikan tidak fresh, sehingga mereka di pulau, ada namanya Pulau John ya, Pulau John itu mereka sudah mulai meningkatkan ikan segar ya, ikan segar ya, produksi dari Singapura sendiri. Jadi dia mulai dari pembenihannya ya sampai dengan bagaimana caranya menerapkan teknologi wadah-wadah aquaculture yang baik bagi perikanan pesisir. Ya. Oke. Jadi memang kebutuhan akan ini ya, akan apa lagi? Akan ikan segar itu sangat penting. Nah, Hong Kong, ini Hong Kong ya, Hong Kong, Singapura. Ini urbanisasi ya, pergerakan urbanisasi nih kayaknya. Match tiap-tiap urban area expressing dari aquaculture. Ini ya. Oh ya. Ini jumlah produksi ikannya ya di daerah urbanisasi. Kalau di yang paling tinggi itu kuning itu berarti daerah Singapura ternyata kegiatan perikanannya itu tinggi ya di daerah perkotaan. Nah, ini apa ini? Oke. Ini informasi HEPS ini ya. Kalian ini perbandingan aja nih dari tahun ke tahun ya. Ya, jadi jurnal ini adalah jurnal review, makanya dia banding-bandingkan ya. Dan perbandingannya. Nah, kita masuk di halaman 17 ya. 17 kita lihat apa sih yang ingin si peneliti sampaikan. Walaupun tetap merujuk dari data-data tabel tadi di atas, kita melihat saja apa sih yang dia ingin sampaikan ya. Jadi memang butuh teknologi terbarukan ya. Ya, dari kesimpulan di paragraf pertama itu memang dia butuh teknologi yang
yang terbaru ya. Nah, oke. Di paragraf kedua dia ingin menyampaikan gini. Ini sangat penting. Ini pentingnya. One of the most important factor that determine successful and large ya, skala yang besar aquaculture practice really on good water quality with minimal population with minimal pollution and a good balance in nutrient level. Jadi kebutuhan dalam kegiatan perikanan itu yang pertama adalah pasokan air. Itu harus baik ya. Jauh dari kata-kata adanya pencemaran air ya. Seperti yang Bapak jelaskan pada mata kuliah yang lainnya ya, seperti manajemen kualitas air ya, pernah Bapak jelaskan. Kemudian nilai dari DO-nya ya, nilai dari suhu salinitasnya, kemudian dari pH-nya. Ini semua diharapkan mampu memberikan kandungan nutrien ya bagi perairan itu sendiri. Jadi kita tidak butuh lagi yang namanya pupuk mungkin ya, pupuk atau apa ya, untuk meningkatkan kandungan nutrien. Jadi air itu memang mampu ya memberikan kandungan nutrien yang alami. Ya. Oke. Nah, ini jelaskan bahwa memang di Singapura itu telah terjadi kualitas air yang buruk. Pernah terjadi eutropik di selat dari Johor dan oligo atau mesotropik di selat Singapura ya, pernah itu terjadi katanya. Eutropik itu berarti ada eutrofikasi, jadi limbah-limbah itu telah menyebabkan limbah-limbah itu mengendap, kemudian tidak terdekomposisi dengan baik, artinya tidak diuraikan dengan baik, sehingga ini menumpuk di bawah permukaan tanah. Kemudian beberapa alga yang memang butuh nutrien itu sehingga terjadi blooming alga ya. Oke. Nah, pernah terjadi bahwa sorry. No. Ya. Dia mengatakan bahwa di tabel 2 tadi yang di atas itu dia such anthropogenic activity. Jadi alga itu di Singapura telah membunuh ikan ya. Telah membunuh ikan secara masif. Kemudian ekonominya juga jatuh ya. Nah, di sini enggak ya. Jadi memang kalau kita kembali tadi, kebutuhan akan pasokan air yang baik itu sangat penting dalam kegiatan aquaculture. Di sini tidak ada terlalu penting ya. Ini cuma menjelaskan beberapa hal yang sama. Nah, karena tadi kita sudah pahami bahwa telah terjadi
telah terjadi kematian yang begitu besar ya. Nah, kemudian Bapak tadi jelaskan tadi tentang istilah johor ya. Nah, apa sih yang terjadi? Dia peneliti mengatakan dari tabel 2 itu yang terjadi adalah hipoksia. Ya, hipoksia apa sih itu hipoksia? Kalau Anda baca, hipoksia itu adalah berarti kurangnya oksigen ya. Kurangnya oksigen. Ya, kekurangan oksigen di dalam kolom air. Sehingga terjadi kematian yang begitu masif ya. Oke. Nah, jadi begitu hebatnya ya HEPS ini dapat menyebabkan kandungan oksigen di dalam perairan jatuh sejatuh-jatuhnya ya. Di Indonesia juga pernah terjadi hal ini di daerah waduk ya. Pernah karena kebutuhan pangan yang begitu tinggi sehingga produksi meningkat, tidak terkontrol lagi daerah waduk. Dana ini dana yang terlalu penting ya. Nah, coba kita lihat, dia mengatakan ada kata-kata water quality. Peneliti ini mengatakan bahwa saat ini parameter kualitas air di perairan Singapura itu dipantau, berarti sudah ada pengelolaan ya. Nah, dia melihat faktor fisik, kimia, dan mikrobiologi ya. Nah, jadi memang betul-betul ya memitigasi apa sih yang perlu kita lakukan dan sebagainya. Nah, ini juga penting ya. Seperti di Kabupaten Kolaka itu kegiatan perikanan udang sudah mulai menurun. Hanya kita kan belum ada bentuk pengelolaan ya, pengelolaan yang tepat ya, karena ini tergantung kalau ada uang ya, mungkin kita bisa lakukan, kalau tidak ada ya kita biarkan saja. Nah, salah satu teknologi yang dilakukan atau teknik yaitu sistem resirkulasi aquaculture ya. Nah, kenapa ditekankan teknologi itu? Karena ternyata bisa mengendalikan pertumbuhan HEPS ya. Oke. Ini beberapa perbandingan ya dari beberapa negara tentang studi-studi kasus dari HEPS ini ya. Ini pertama di Hong Kong, kurang lebih hampir sama juga apa yang terjadi. Sama ya, konsumsi terjadi dan sebagainya.
Oke, sama aja ya. Jadi dia mengatakan bahwa air hujan ya mampu memberikan sesuatu yang baik. Dia katakan ini summer ya, rainfall gas. Oke. Sama aja ya kejadiannya yang terjadi kurang lebih di Singapura. Konsentrasi fitoplankton yang begitu luar biasa ya. Saya menjelaskan faktor fisik kimia air ya, kemudian kualitas sedimen, kemudian fitoplankton, mereka terus sampling fitoplankton. Oke, kita percepat ini Salma Oman ya, Oman. Nah, kurang lebih sama. Ini beberapa yang terdampak negara di Oman. Dinoflagellata, Cyanobacteria specific hubs ya. Jadi ada ditemukan kasus Dinoflagellata dan Cyanobacteria di HEPS ini, di HEPS yang terjadi di Oman ya. Kemudian oke, kurang sama ya. Di Afrika itu sama ya, bersama. Kalau jadi di Afrika itu mereka telah menggunakan menggunakan monitoring ya berbasis GIS. Jadi dia melihat bagaimana sih HEPS itu, peristiwa-peristiwa HEPS itu ya di perairan Afrika ya. Jadi penting citra satelit. Nah, dia menekankan citra satelit itu penting untuk memantau perkembangan HEPS ya, atau kejadian HEPS yang bisa terjadi. Nah, dia mengatakan the use of satellite imager has enabled the detection of HEPS ya. Jadi penting ya. Nah, bagaimana kalau di daerah lainnya mungkin ini Spain. Di Spain itu namanya ya, kejadian-kejadian yang terjadi.
sama ya. Ini sama juga ya, sama kejadiannya, belum alga ya. Jadi dia cuma mau ini, hanya penjelasannya kita tidak terlalu ini, tapi yang jelas kita sudah dapat ini Amerika ya. Kemudian Kanada, dia mengatakan sini ada input from river, sewage, groundwater. Oke. Kanada ya. Ya, jadi dia itu ya, jadi masuknya lewat sungai ya, kemudian pembuangan limbah ya. Oke, semuanya kita percepat aja ya. Australia. Di Australia ini hanya tempatnya aja yang berbeda. Ada di daerah Teluk ya, ada di daerah dekat air sungai. Nah, kita baca ini berikutnya. Ini penting ya. Penting. Setelah tadi kita membanding-bandingkan, katanya si peneliti bahwa dia mengatakan bahwa pentingnya yang bagian pertama ini penting meningkatkan produksi aquaculture itu dengan perikanan yang modern ya, dengan berbasis pendidikan. Itu penting. Jadi kalian ini yang kuliah itu penting ya, penting, apalagi daerah-daerah perkotaan ya. Nah ini penjelasannya ya. Oke, dibawa dari beberapa negara ini penting. Coba kita lihat yang kedua, apa sih yang diinginkan. Jadi perlu adanya monitoring dan mitigasi ya, strategi ya. Saat ini sih sebenarnya kita bisa melakukan secara awal lewat GS ya. Bagaimana sih dampak lingkungan ya, atau gejala-gejala lingkungan, apalagi ini kan sekarang perubahan suhu ya, yang tadinya suhu panas ya yang begitu ekstrim, kemudian suhu dingin yang begitu ekstrim. Bagaimana kondisi jumlah oksigen di perairan, bagaimana sih kandungan keasaman laut di perairan ya, sehingga menyebabkan daerah pesisir menjadi terganggu ya. Apalagi jumlah bakteri di perairan itu kan semakin bertambah kalau lingkungan mendukung. Kemudian yang ketiga, jadi dia nomor 2 ya, dia mengatakan bahwa perlunya edukasi dalam kegiatan perikanan modern saat ini. Kemudian yang kedua adalah perlunya ada mitigasi ya, bisa kita pakai JS, penginderaan jarak jauh ya. Nah, kita bisa lihat lagi di kesimpulannya ya, sebagai tahap akhir dari materi kita. Nah, biasanya kalau jurnal itu walaupun ini kan kalian pasti
berbeda ya, ini review jurnal, ini review biasanya tidak ada memang metodenya, tidak ada metode. Nah, di kesimpulan dia ingin menyampaikan bahwa pandemi saat ini masih berlangsung ya, sehingga mempengaruhi apa uh, uh, apa perekonomian di dunia ini ya, di negara-negara, banyak negara-negara, karena terjadinya pembatasan ya, pembatasan ruang gerak ya, pembatasan kirim barang dan sebagainya. Nah, dia juga menyatakan bahwa udang ya salah satu industri yang terdampak dari adanya pembatasan ini. Karena karena kan semakin sulit ya, berarti ada biaya tambahan ya, ada biaya tambahan yang diperlukan. Nah, dia jelaskan ya ini ya. Nah, seperti cancellation of flight ya. Jadi ada pembatasan di penerbangan. Jadi semakin mahal ya. Oke. Jadi memang ini berpengaruh ya, sangat-sangat berpengaruh. Apalagi di tengah-tengah saat ini ya, pandemi ini, mana lagi terdampak ini jadi sulit kirim barang dan sebagainya karena mahal biaya pengiriman. Padahal kebutuhan pangan itu semakin tinggi, jadi butuh memang untuk negara-negara yang berkembang itu butuh konsumsi ikan-ikan segar, tapi kan sulit didapatkan. Nah, jadi di satu sisi orang butuh konsumsi pangan dari sumber protein dari sumber ikan, tetapi sulit didapatkan karena masa pandemi ini terjadi pembatasan dan sebagainya. Kalaupun dapatkan harganya mahal, sehingga dibutuhkan memang teknologi-teknologi perikanan yang mumpuni ya. Karena kenapa di beberapa negara-negara maju itu ada HEPS. Nah, jadi ada blooming alga. Nah, itu sulit dihentikan. Karena kenapa? Sampai saat di negara-negara maju itu produksi pertanian ya, limbah-limbah industri itu sangat tinggi ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan Indonesia akan terjadi hal seperti ini. Baik, terima kasih ya. Kurang lebih hampir 1 jam ya. Jadi cuma bahas jurnal ini, apa sih yang dia sampaikan ya di dalam materi jurnalnya. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, kalian silakan mengabsen di tempat yang telah disiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.